Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 akan mempresentasikan final assignment yang berjudul Analisis Marketing Plan dari PT Java Confit Indonesia Terbuka. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alif Fitriani, NRP 051. Ada saya Lucy Rahmawati, NRP 016. Kemudian saya Faza Madia Izati, NRP 059. Berikut adalah topik pembahasan yang akan kami presentasikan dari bab 1 hingga bab 10. Next. Kita masuk ke bab 1, yaitu profil PT Java Confit Indonesia Terbuka. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perusahaan. PT Java Confit Indonesia Terbuka merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan terintegritas di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini yakni pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, serta pembudidayaan pertanian. Java pertama kali didirikan sejak tahun 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan yang terjalin antara PT Perusahaan Dagang dan Industri Ometraco dan International Graan Handel Tegra NV of the Netherlands. Next. Selanjutnya untuk visi dan misi perusahaan. Yang pertama dari visi perusahaan yakni menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia, berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait. Kemudian untuk misi dari PT Java sendiri, yakni menjadi yang utama dan selalu diingat, dapat diandalkan oleh segenap pemasok, pelanggan, dan karyawan. Kemudian mengembangkan usaha di bidang protein dari hewan ternak termasuk ayam dan hewan laut, kualitas baik dengan harga terjangkau, beroperasi sebagai satu kesatuan, dan memiliki pengalaman teruji di bidang peternakan dan di kawasan berkembang Asia. Selanjutnya ada kondisi perusahaan. Jadi PT Java Confit Indonesia Tbk mengakui bahwa industri perunggasan di Indonesia masih terasa sulit pada kuartal 1 tahun 2023 setelah mencatat penurunan laba pada tahun 2022. Direktur Java Handoko Santoso mengatakan perusahaan akan fokus pada bisnis inti yang saat ini digeluti. Java juga terus berupaya untuk meningkatkan penetrasi produk seraya melakukan upaya edukasi mengenai pentingnya protein hewani bagi kesehatan yang sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi gizi buruk dan stunting. Direktur Java Antonius Herwanto menyampaikan perseorangan mengambil langkah hati-hati dalam menghadapi pertengahan tahun di kewaspadaan pada gejolak harga bahan baku dan harga jual produk yang meningkat. Lalu, kami akan membahas mengenai corporate connection. Next. Yang pertama ada corporate goals, yaitu terdiri atas 6 strategi, dari strategi penjualan hingga strategi produksi. Yang pertama adalah strategi penjualan. Manajemen Java memiliki target untuk tetap mempertahankan kondisi penjualan perusahaan yang stabil, yaitu dengan selalu berinovasi pada produknya serta meluaskan pasar hingga ke luar negeri. Pada strategi pelayanannya, Java meningkatkan layanan teknis kepada pelanggan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tingkat peternak, peningkatan teknologi melalui mobile, integrasi data, data science platform, internet, dan semakin mendominasi digitalisasi. Lalu pada strategi pemasaran, produk yang dihasilkan oleh PT Java Confit Indonesia ini dipasarkan dan distribusikan langsung ke peternak-peternak yang
telah bergabung dengan Japa yang disebut dengan nama Ciomas. Lalu pada strategi sumber daya manusia, Java Compete Indonesia ini mengacu pada 7 nilai yang disebut dengan nilai Dolphin, yaitu singkatan dari Drive, Organizational Thinking, Leadership, Professional, Honesty, Inovatif, dan Nurturing. Nilai Dolphin ini nilai yang menjadi dasar perilaku dan motivasi bagi seluruh pekerja Java dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu yang kelima, pada strategi pasar internasional, Java Compete ini mengekspor berbagai produknya dan menjangkau sejumlah negara di Asia seperti Brunei Darussalam, Myanmar, Timor Leste, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Taiwan. Lalu ekspor Java juga menjangkau pasar Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Italia, serta negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Lalu pada strategi produksi, Java Confit melakukan inovasi untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. Lalu ada penjelasan mengenai analisis segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, dari analisis segmenting sendiri dibagi menjadi 3, yaitu segmenting geografis, demografis, dan psikografis. Yang pertama ada di segmenting geografis, yaitu PT Java Compete Indonesia ini memiliki tempat yang strategis dalam memasarkan produknya yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, yakni Sidoarjo, Surabaya, Sragen, Cirebon, Tangerang, Cikande, Lampung, Padang, Medan, Banjarmasin, Makassar, Grobogan, dan Purwakarta. Lalu secara demografis, Java Compete memasarkan produknya ke semua peternak-peternak yang sudah bergabung. Lalu secara psikografis, semua kalangan dengan status sosial yang beragam, gaya hidup yang beragam, dan kepribadian yang beragam. Lalu pada analisis targeting, target pasar Java khususnya peternak-peternak dan juga masyarakat luas, karena produk yang dihasilkan adalah pakan dan bibit ternak, sosis ayam, serta olahan daging sapi, ayam, ikan, dan udang. Di positioning sendiri, Java Compete Indonesia telah menjadi salah satu perusahaan yang memiliki bisnis pakan unggas dan pengolahan unggas yang berkualitas tinggi, menggunakan bahan baku terbaik yang diproduksi dengan teknologi terkini dan melalui proses pengendalian mutu yang ketat. Next, pada bab 3, kita akan membahas mengenai environmental analysis and forecasting. Diawali dengan SWOT analysis dari perusahaan ini. Yang pertama, dari strength-nya, Java Compete memiliki 4 strength, yaitu kemampuan merger yang diawali dengan merger dengan PT Multibreeder Adirama Indonesia, PT Multivala Adiputra, dan PT Hildon ke dalam Java Compete Indonesia. Lalu integritas dan pengendalian di bidang operasional sehingga mempercepat dalam pengambilan keputusan maupun penetapan strategi bisnis. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku dan memiliki prospek yang luas. Lalu yang terakhir, dapat menurunkan biaya pendanaan secara keseluruhan. Weakness yang dimiliki oleh PT Java Compete sendiri ada 2, yaitu munculnya pesaing dengan harga yang lebih terjangkau, inovasi yang baru yang dilakukan oleh pesaingnya. Opportunities yang dimiliki ada 3, yaitu pemasaran yang luas meliputi nasional dan internasional, mencakup Asia, Amerika, dan Eropa. Lalu pasar Indonesia yang kurang mengkonsumsi protein hewani, dan perdagangan saham Java yang lebih liquid memberikan kemudahan likuiditas bagi pemegang saham.
Lalu threat-nya ada 3, yaitu munculnya pesaing-pesaing dengan harga murah, kenaikan harga daging, dan Asia-China Free Trade Agreement. Lalu kita masuk ke pattern analysis. Dari segi politik, kebijakan baru pemerintah Indonesia dapat meningkatkan sentimen investasi di sektor konsumen non-siklis, mengingat penerimaan yang lebih luas dari kebijakan yang disarankan di kalangan penduduk, dapat diasumsikan bahwa skala waktu dari kebijakan ini akan lebih lama dari jangka waktu yang diamanatkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Lalu dari segi ekonomi, kinerja Java Confit Indonesia di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kinerja ekonomi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan dalam 2 dekade terakhir dibangun di atas peningkatan globalisasi dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk melayani pasar global. Dari segi sosial, media outlet memainkan peran penting dalam pengaruh opini publik Indonesia, baik media tradisional maupun media sosial berkembang pesat di Indonesia. Java Confit sendiri dapat memanfaatkan tren ini untuk memasarkan dan memposisikan produknya dengan lebih baik. Lalu dari segi teknologi, perkembangan dan sosialisasi teknologi mobile telah mengubah ekspektasi pelanggan di sektor konsumen non-silikal. Java Confit Indonesia tidak hanya harus memenuhi dan mengelola harapan tersebut, tapi juga harus berinovasi untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan. Next. Lalu dari segi environmental, ada 2 poin, yakni cuaca ekstrim juga menambah biaya operasional Java Confit karena harus berinvestasi untuk membuat rantai pasoknya lebih fleksibel. Lalu perjanjian iklim Paris telah menetapkan target nyata untuk dipatuhi oleh pemerintah pusat Indonesia. Hal ini dapat menghasilkan pengawasan yang lebih baik terhadap standar lingkungan untuk Java Confit Indonesia. Lalu dari segi legal, selama dekade terakhir, perlindungan data telah muncul sebagai bagian penting tidak hanya dari masalah privasi, tetapi juga hak kekayaan intelektual. Java Confit Indonesia harus mempertimbangkan apakah Indonesia memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi dari pelanggaran data atau tidak. Next, masuk ke bab 4, yaitu segmentation and targeting. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan terkait produk dari Java Confit Indonesia yang bergerak di bidang pakan unggas dan olahan unggas, segmentasi dan targeting produk-produk Java Confit ini terbagi menjadi beberapa segmentasi, yaitu berdasarkan geografis, demografis, dan psikografis. Sebagaimana segmentasi berdasarkan geografis, Java menargetkan seluruh masyarakat daerah yang ada di Indonesia, khususnya para peternak. Hal ini mampu ditargetkan oleh Java Confit dikarenakan sebaran produknya mampu menjangkau masyarakat melalui kerjasama langsung dengan para peternak dan toko retail. Sedangkan untuk segmentasi demografis, PT Java Confit Indonesia menargetkan semua kalangan dan jenis kelamin tanpa terkecuali, khususnya menargetkan konsumen dari kalangan generasi milenial dan peternak. Selanjutnya, berdasarkan segmentasi psikografis, PT Java Confit Indonesia menargetkan pasar yang memiliki peternakan. Dan agar dapat memaksimalkan strategi pemasaran yang dilakukan, Java juga perlu mengetahui target konsumen yang lebih difokuskan. Next. Selanjutnya pada bab 5, di sini akan membahas tentang niche objective and quotas. Dalam menentukan tujuan dan kuota tahun berikutnya, diperlukan forecasting untuk mengetahui laba perusahaan dan return on asset dari PT Java Confit Indonesia. Adapun berdasarkan hasil perhitungan forecast di atas, diperoleh perkiraan hasil ROA pada tahun 2024, yakni 0,31%, meningkat 1,06% dari tahun 2023. Peningkatan ROA menandakan bahwa perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktifanya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan, sehingga pandangan investor terhadap perusahaan Java semakin baik.
Kemudian berdasarkan hasil perhitungan tersebut, PT Jasa Covid Indonesia memiliki tujuan perusahaan dalam aspek pemasaran pada tahun berikutnya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan penjualan produk dan terus mengembangkan kualitas produk agar penjualan juga terus meningkat. Yang kedua, memperluas jangkauan pelanggan ke daerah yang belum menjadi target pasar, seperti misalnya target pasar luar negeri. Dan yang terakhir, menjaga loyalitas pelanggan dengan program diskon, program belanja pribadi, hubungan kontraktual, dan lain sebagainya. Kemudian pada bab 6 dibahas mengenai action plan strategis and taktis dari PT Java. Untuk action plan pada aspek produk, rencana strategis yang pertama yakni meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Adapun indikator kesuksesan rencana tersebut yakni peningkatan penjualan dan loyalitas konsumen meningkat. Kemudian untuk rencana yang kedua, membuat produk baru. Dan untuk indikator suksesnya, jumlah pelanggan yang meningkat dan produk baru banyak disukai. Kemudian untuk action plan pada aspek distribusi, untuk rencana strategis yang pertama menambah jumlah agen atau distributor dengan indikator sukses jumlah distributor dan pelanggan meningkat pada daerah target. Kemudian rencana strategis yang kedua menggunakan jasa influencer dengan indikator sukses peningkatan penjualan yang berasal dari pelanggan yang menyukai public figure tertentu yang menjadi partner untuk influencer. Kemudian untuk action plan pada aspek promosi, rencana strategis yang pertama aktif berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial dengan indikator sukses peningkatan jumlah pengikut di media sosial dan peningkatan jumlah pelanggan. Kemudian rencana strategis yang kedua, pemasangan iklan dengan bintang iklan public figure yang terkenal. Adapun untuk indikator suksesnya, yakni jumlah tayang iklan yang banyak dilihat dan peningkatan penjualan. Yang terakhir, action plan pada aspek price. Untuk rencana strategis yang pertama, memberikan diskon atau promo pada event di marketplace dengan indikator suksesnya peningkatan penjualan atau dan brand awareness. Kemudian rencana strategis yang kedua, memberikan harga khusus vendor. Adapun indikator suksesnya yakni jumlah penjualan yang meningkat. Selanjutnya pada bab 7 dibahas mengenai resource needed to support strategies and meet objective. Dalam menerapkan strategi marketing dan meningkatkan penjualan perusahaan, PT Java memerlukan beberapa aspek pendukung untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun beberapa aspek pendukung tersebut sebagai berikut, yakni terdapat sumber daya dan strategi. Yang pertama ada jaringan distribusi, kemudian teknologi, yang ketiga jangkauan geografis, kemudian operasional, dan yang terakhir sumber daya manusia. Selanjutnya pada bab 8 dibahas mengenai marketing control. Baik, yang pertama yaitu ada rencana strategi action plan produk. Jadi untuk rencana strateginya itu meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Untuk marketing kontrolnya yaitu mempertahankan kualitas produk supaya produk tidak cacat atau rusak. Lalu yang kedua ada pembuatan produk. Untuk marketing kontrolnya dalam pembuatan produk perlu mengecek bahan, peralatan, dan cek kualitas bahan untuk menciptakan produk dengan hasil yang kualitas tinggi. Lalu ada action plan distributor. Untuk rencana strateginya ya menambah jumlah agen atau distributor. Jadi untuk marketing kontrolnya mencari para peternak yang belum tereksplor oleh PT Jampa. Lalu yang kedua menggunakan jasa influencer. Untuk marketing kontrolnya menentukan influencer yang cocok dalam distributor produk karena tidak semua jasa influencer bisa digunakan. Untuk action plan promotion, yaitu yang pertama ada aktif berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial. Untuk marketing kontrolnya, yaitu memantau melalui admin untuk lebih dekat dengan konsumen melalui media sosial dan e-commerce, serta mendengarkan keluh kesah maupun saran untuk produk dari pelanggan. Yang kedua, ada pemasangan iklan dengan bintang iklan public figure, yaitu memastikan menggunakan jasa selebgram atau influencer. Lalu, yang terakhir ada action plan price dengan memberikan diskon atau promo pada event di marketplace yang menggunakan pemotongan harga dalam pembelian jumlah banyak atau diskon harga dalam perayaan hari besar. Yang terakhir ada memberikan harga khusus bundle. Jadi untuk marketing kontrolnya memastikan harga bundle pada produk tertentu saja. Next. Untuk sistem evaluasi tahunan, yang pertama yaitu Dewan Komisaris menetapkan indikator kinerja utama berdasarkan kriteria yang direkomendasikan oleh setiap komite nominasi dan remunerasi.
yaitu meliputi efektivitas pengawasan dan dukungan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang direspon baik. Yang kedua ada Dewan Komisaris melakukan penilaian mandiri atas kinerja setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris sebagai unit kolegial berdasarkan kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Keempat, ada Dewan Komisaris yang mengevaluasi kinerja masing-masing direksi dan direksi sebagai unit kerja kolegial berdasarkan kriteria yang disepakati. Dan yang terakhir, ada rapat umum tentang pemegang saham tahunan menilai kinerja Dewan Komisaris dan direksi berdasarkan laporan tahunan. Berikut yaitu jadwal rencana pemasaran untuk meningkatkan kualitas produk yang sudah ada dan pembuatan produk dimulai dari bulan ke-1 hingga ke-12 yaitu per bulan. Untuk menambah jumlah agen distributor hanya pada bulan ke-4 hingga ke-8. Lalu untuk menggunakan jasa influencer setiap bulannya, aktif berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial dan pemasaran iklan dengan bintang iklan publik figur yang terkenal yaitu setiap bulannya. Dan yang terakhir, memberikan diskon atau promo pada event di marketplace dan memberikan harga khusus bundle pada awal bulan, pertengahan bulan, hingga akhir bulan. Berikutnya ada presenting and selling the plans. Jadi ini merupakan gambar struktur organisasi. Jasa Divisi Manajemen Pemasaran pada PT Java Coffee dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Kepala Regional 1, Kepala Regional 2, Kepala Regional 3, dan Chief Abes Food Solution. Jadi strategi perusahaan Java ini menggunakan strategi mix, yaitu produk bahan baku pakan ternak ayam yang dihasilkan berkualitas dengan menggunakan teknologi terkini, penetapan harga sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. Next. Berikut ada job description untuk manajemen pemasaran, mengatur kerja dari kepala bagian pemasaran di regional 1, 2, dan 3, dan menerima laporan kerja dari kepala bagian pemasaran regional 1, 2, dan 3, dan bertanggung jawab kepada direktur. Lalu untuk regional 1 bersama karyawan survei pasar yang sedang berkembang, berkoordinasi dengan kepala pemasaran regional 2 dan 3, serta bertanggung jawab kepada manajer pemasaran. Lalu kepala regional 2 bersama karyawan mensurvei pasar yang sedang berkembang, berkoordinasi dengan kepala pemasaran regional 1 dan 3, serta bertanggung jawab kepada manajer pemasaran. Yang keempat ada kepala regional 3, yaitu bersama karyawan survei yang sedang berkembang dan berkoordinasi, serta bertanggung jawab kepada manajer pemasaran. Yang terakhir ada Java Based Food Solution, yaitu melengkapi kebutuhan pelaku bisnis di bidang food and beverage, lalu customer dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan setiap produk Java dimulai dari produk protein primer, ayam, daging sapi, ikan dan susu, hingga produk protein turunan yaitu daging olahan, keju atau yogurt, saus, dan bumbu. Next. Berikutnya ada vendor dan agensi. Jadi di sebelah kiri merupakan struktur perseorangan milik PT Jampa, di mana struktur tersebut merupakan agen bahan produksi, transportasi, dan pengiriman untuk produk PT Java yang membantu dalam pemasaran agar produk yang dihasilkan berkualitas bagus serta kualitas terjaga. Selain itu, logistik dan transportasi untuk memudahkan pengiriman produk dari luar negeri maupun dalam negeri ke tempat minimarket ataupun supermarket agar dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Next. Yang terakhir ada peran top manajemen. Yang pertama ada Bapak Tan Yong Nang sebagai Direktur Eksekutif dan Chief Eksekutif, yaitu mempelopori pertumbuhan operasi, memperluas segmen bisnis, dan pengelolaan kewajiban keuangan.
Yang kedua ada Bapak Kevin John Monteiro sebagai Direktur Eksekutif dan Chief Financial Officer, bertanggung jawab dalam posisi keuangan, mengatur struktur modal dan mengelola hal-hal terkait ekuitas, hubungan investor, laporan tahunan, dan kepatuhan BEI. Yang terakhir ada Bapak Antonius Harwanto sebagai Chief Operating Officer dan Poultry Indonesia, yaitu mengawasi seluruh operasional perunggasan termasuk aspek pakan, pembibitan, dan komersial, dan juga bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan perusahaan dan rencana strategis untuk operasi perunggasan di Indonesia. Next, terakhir ada Plan for Future. Jadi setelah melakukan proses tahapan penyusunan rencana pemasaran, Java memiliki 4 persiapan di masa depan. Yang pertama, Java sebagai perusahaan protein hewani terintegrasi dan terbuka juga memiliki keinginan yang sama untuk dapat memainkan peran dalam mengembangkan industri peternakan dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia secara berkelanjutan. Yang kedua, Java termotivasi oleh moto perseorangan, yaitu berkembang menuju kesejahteraan bersama dan memiliki kepercayaan tinggi dalam mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, kerjasama sinergis dengan para pemangku kepentingan yang mampu menciptakan efek gabungan yang lebih besar daripada jumlah efek tindakan yang dilakukan secara terpisah atau masing-masing. Dan yang terakhir, sinergitas kegiatan operasional dari seluruh tim dalam perseorangan menjadi fokus utama untuk mempertajam keunggulan kompetitif lebih lanjut melalui inovasi dan integrasi setiap unit bisnis. Next. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.